Halo teman-teman, saya Rizky Tangdiala dari 5T2. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang pengambilan keputusan pada AI atau kecerdasan buatan. Nah, jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk ke materinya. Jadi dalam pengambilan keputusan itu ada 3 fase. Fase yang pertama yaitu intelligence phase. Pada tahap yang pertama ini kita melakukan identifikasi masalah. Yang kedua adalah design phase. Pada fase yang kedua ini kita merekonstruksi model sistem. Dan fase yang ketiga adalah choice phase. Pada fase ini kita melakukan pemilihan solusi. Oke, kita masuk ke tahap yang pertama yaitu intelligence phase. Nah, pada tahap pertama kita berfokus pada identifikasi masalah. Sebelum mencari solusi, masalah harus dipahami dengan jelas. Pertama, masalah diklasifikasikan. Ada masalah terstruktur, misalnya menghitung stok barang. Ada semi terstruktur, contohnya menyusun jadwal kuliah. Dan ada juga masalah yang tidak terstruktur, seperti merancang strategi bisnis. Yang kedua, kita menguraikan masalah. Ini dilakukan dengan pengumpulan data, mengidentifikasi variabel, dan memahami batasan yang ada. Dan yang ketiga, kita menentukan kepemilikan masalah. Artinya, siapa yang bertanggung jawab menyelesaikan masalah tersebut. Bisa manajer, pemerintah, atau tim proyek. Tahap ini penting agar jelas siapa pengambil keputusan utama. Tahap selanjutnya yaitu design phase. Pada tahap ini kita akan merekonstruksi model sistem. Jadi setelah masalah terdefinisi, kita masuk ke tahap desain. Di sini kita mulai membangun model sistem yang mewakili masalah tersebut. Yang pertama, kita menentukan dan menganalisis tindakan yang mungkin dilakukan. Contoh, untuk masalah kemacetan, alternatifnya bisa menambah transportasi umum, mengatur lalu lintas, atau membuat kebijakan pembatasan kendaraan. Yang kedua, kita memahami masalah lebih dalam dan memulai menguji solusi. Apakah solusi itu layak? Apakah realistis dengan kondisi yang ada? Dan yang ketiga, kita membangun model pengambilan keputusan. Model ini lalu dites dan divalidasi. Tujuannya agar model tidak hanya teoritis, tetapi bisa digunakan dalam kondisi nyata. Selanjutnya kita masuk ke fase yang ketiga, yaitu choice phase. Pada tahap ini kita melakukan pemilihan solusi. Pada tahap ketiga, kita masuk ke fase pemilihan solusi. Inilah saatnya membuat keputusan nyata. Prosesnya meliputi pencarian, evaluasi, dan rekomendasi. Semua alternatif dibandingkan berdasarkan kriteria tertentu, misalnya biaya, waktu, dan efektivitas. Dari sini kita memilih satu solusi terbaik. Misalnya, dari berbagai opsi untuk mengurangi kemacetan. Akhirnya dipilih pengembangan transportasi umum karena paling efisien dan berdampak jangka panjang. Solusi yang dipilih harus jelas nilainya. Contohnya, target selesai dalam 2 tahun, anggaran 10 miliar, dan penambahan 500 unit bus baru. Dengan begitu, keputusan bisa langsung diterapkan. Selanjutnya kita masuk ke kesimpulan. Dari pembahasan tadi, kita bisa melihat bahwa proses pengambilan keputusan dalam kecerdasan buatan terdiri dari 3 fase utama. Yang pertama, intelligence phase. Di sini masalah diidentifikasi, diklasifikasi, diuraikan, dan ditentukan siapa milik masalah. Kedua, design phase. Pada tahap ini, kita menyusun alternatif solusi, memahami masalah lebih dalam, lalu membangun model yang tepat yang dapat diuji. Dan yang ketiga ada choice phase. Ini adalah saat keputusan nyata dibuat dengan memilih solusi terbaik berdasarkan kriteria yang jelas. Nah, ketiga fase ini saling terkait. Jadi, proses pengambilan keputusan yang baik akan menghasilkan
solusi yang efektif dan dapat diterapkan. Demikian materi yang saya bawakan. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Saya berharap materi ini bermanfaat dan bisa memberi gambaran yang jelas tentang proses pengambilan keputusan dalam kecerdasan buatan. Sekali lagi terima kasih, sampai jumpa di kesempatan berikutnya.